Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying, ditemani oleh istri dan anak-anaknya, dengan cepat memimpin pengawal pribadinya kembali dari Nest of Myriad Devils. Itu tidak lama sebelum kapal terbang Starfield tiba di kota wilayah timur dari prefektur Laut Tenang. Pada titik ini, Tuan Kota Pasir Putih bahkan belum meninggalkan dari wilayahnya. Di langit di atas kota wilayah timur, Jenderal Mo memimpin sekelompok besar bawahan dari wilayah Blaze Timur, semuanya menunggu di udara. Begitu mereka melihat kapal terbang Starfield muncul dalam kehampaan yang jauh, mereka bergegas untuk menyambut orang-orang yang diangkutnya. Yang mulia, berita tentang pertempuranmu telah menyebar ke seluruh prefektur Laut Tenang. Aku percaya bahwa lebih banyak dewa dunia dari wilayah Istana Dewa Darah akan segera diberitahu tentang kekuatan tempur kamu. Jenderal Mo sekarang bertindak dengan penuh semangat. Sebelumnya, dia hanya berusaha untuk tidak menyinggung Sue Ying, sementara dia sekarang secara alami menurunkan posisinya. Semakin kuat seorang kultivator, semakin banyak rasa hormat mereka akan ditampilkan. Sangat disayangkan bahwa Venomus Ying benar-benar berani untuk memusnahkan setiap satu dari 1 juta dewa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan energi iman. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, ekspedisi ini gagal. Mereka semua terbunuh. Jenderal Mo terkejut. Aku sudah memastikan untuk menginterogasi semua orang, sehingga informasi ini mungkin benar. Sangat disayangkan bahwa Venomus Ying mengubah kontinum ruang waktu untuk menghindari penyelidikan saat dia membunuh para dewa itu, keluh Sue Ying. Tanpa bukti yang cukup, kita tidak bisa menyingkirkannya. Mengingat kekuatan tempur yang telah kamu tunjukkan, Yang Mulia, kamu pasti akan mendapatkan kesempatan untuk berurusan dengan Venomus Ying sebelum lama. Dia tidak bisa lari selamanya, jawab Jenderal Mo. Sue Ying melirik sekilas ke arah Jenderal Mo. Ini adalah pertama kalinya pria itu mengambil sikap tegas terhadap fraksinya. Aku masih harus mengurus beberapa hal, jadi aku harus kembali ke kediamanku dulu. Jenderal, jika kamu menemukan diri kamu bebas di masa depan, aku akan memesankan tempat duduk untuk kamu di tempat aku, kata Sue Ying. Tentu saja, jawab Jenderal Mo. Sue Ying kemudian bergegas kembali ke kediaman, diikuti oleh bawahannya. Jenderal Mo memandang ke arah punggung Sue Ying sambil tersenyum. Kata-kata Sue Ying pergi dengan memberikan rasa kedekatan. Dengan dia yang begitu kuat sebagai Dewa Dunia tahap 2, dia kemungkinan akan bisa menyamai Dewa Dunia tahap 4 dalam kekuatan sebagai Dewa Dunia tahap 3 di masa depan. Orang bodoh manapun bisa mengerti bahwa menyinggung keberadaan seperti itu adalah hal yang bodoh. Bagaimanapun, dia, Jenderal Mo, pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah kembali ke kediaman utusan pengawas, Sue Ying berbalik dan pergi secara rahasia ke lokasi kuil temporal di dalam kota. Sebagai kota paling penting di seluruh wilayah timur dari Kamsi Prefecture, kuil temporal kota kawasan timur itu megah dan megah, dengan itu hanya sedikit lebih kecil dari Bloodset Tavern di dekatnya. Kuil temporal, ya, ketika dia memasuki kuil temporal, emosi yang kompleks berputar-putar di hati Sue Ying berjubah hitam. Dia telah melalui beberapa belitan dengan kuil temporal sebelumnya. Yang Mulia Dongbo. Begitu Sue Ying berada di dalam Istana Agung, Dewa Dunia berjubah perak segera datang untuk menyambutnya. Pria itu adalah Dewa Dunia tahap 2, dan dia memegang otoritas tertinggi di seluruh wilayah timur di kuil temporal, sebuah organisasi yang dikenal karena kemampuannya mengumpulkan intelijen dan informasi. Tentu, mereka sangat sadar tentang apa yang telah dilakukan Sue Ying untuk mengejutkan seluruh prefektur Laut Tenang. Orang yang bertanggung jawab ini berbicara dengan nada hormat dan rendah hati. Yang Mulia, yang ini disebut Yuyun. Aku orang yang bertanggung jawab untuk kuil ini. Silakan, masuk dan duduklah di dalam. Petik 2. Di dalam kuil, Sue Ying bisa mendeteksi beberapa penjaga lain menatapnya dari kejauhan, namun tidak ada yang berani bergerak lebih dekat. Orang luar biasa yang sering mengunjungi kuil temporal akan diterima oleh berbagai pelayan. Namun begitu Sue Ying masuk, orang dengan otoritas tertinggi, Yuyun, bergegas dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Setelah memasuki ruang resepsi yang elegan, Yuyun memanggil para pelayannya untuk menuangkan teh untuk mereka berdua. Yang Mulia,
Apakah ada masalah tertentu yang membawa kamu ke kuil temporal aku hari ini? Tanya Dewa Dunia Yuyun. Aku ingin mengajukan permintaan. Aku ingin kuil temporal mengumpulkan informasi yang tersedia sehubungan dengan pengumpulan energi iman, dari setiap planet yang memiliki kehidupan di White Star Field, kata Sue Ying. Dewa Dunia Yuyun menatap Sue Ying, heran dengan apa yang baru saja dia dengar. Setiap planet yang memiliki kehidupan? Setiap bintang tunggal akan memiliki banyak planet dengan kehidupan di dalam perbatasannya. Mereka harus sangat besar, atau tidak akan ada begitu banyak dewa yang muncul dari mereka. Yang mulia, pengumpulan energi iman dilakukan setiap 10.000 tahun, Yuyun memulai. Jika kamu benar-benar ingin kami menyelidiki setiap planet terakhir dengan kehidupan di seluruh bintang, itu akan menghabiskan banyak biaya. Sue Ying mengangguk. Aku menyadari. Tentu biayanya banyak. Ketika datang untuk membalikkan aliran waktu, tidaklah sulit untuk hanya membalikkannya ke peristiwa terkini. Namun, semakin jauh seseorang ingin bergerak, semakin banyak energi yang harus mereka gunakan, dan semakin besar pemahaman mereka tentang misteri mendalam ruang dan waktu. Sue Ying sendiri bisa juga memanggil sejumlah besar dewa yang berspesialisasi dalam misteri mendalam ruang waktu jika ia hanya ingin mencari tahu tentang beberapa peristiwa baru-baru ini. Mudah untuk meletakkan sekelompok besar dewa dan membiarkan mereka perlahan-lahan menyelidikinya. Tetapi jika dia ingin menyelidiki peristiwa yang lebih jauh ke masa lalu, metode ini tidak lagi dapat digunakan. Pada titik itu, hanya dewa dunia dengan bakat besar dalam hal hati dewa ruang waktu yang dapat melakukannya. Tetapi akankah para ahli tersebut menerima untuk menyelidiki dan menyelidiki setiap planet? Bahkan jika mereka tidak berani meminta lebih dari satu kristal dewa per planet, ketika menghitung semua planet di sebuah bintang, bahkan tidak ada makhluk kuat yang mampu membelinya. Dalam hal itu, Sue Ying tidak punya pilihan lain selain beralih ke kuil temporal. Kuil temporal adalah salah satu senjata terkuat yang terkait dengan ruang waktu yang disempurnakan oleh Tuan Pulau Temporal. Keberadaan paling kuat tidak dapat menggunakan kekuatan mereka untuk melewati dunia material dan mencoba teleportasi, tetapi kuil temporal berbeda. Mudah untuk melihat betapa hebatnya itu, sebagai senjata yang bahkan bisa menandingi kekuatan Kaisar Darah Pertempuran sendiri dalam hal ruang waktu. Bagaimanapun, itu hanyalah senjata, dan itu tidak akan menghasilkan kesulitan. Itu akan menelan biaya 3 miliar kristal dewa, kata Yuyun langsung. Sue Ying mengangguk. Baik, aku menerima perdagangan itu. Dia mendapat cukup banyak dari membunuh avatar Venomus Ying. Menggunakan jumlah seperti itu untuk berurusan dengannya tidak banyak. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kuil temporal telah mengumpulkan informasi yang relevan mengenai penyerahan energi iman baru-baru ini di lapangan bintang yang ditentukan. Kecepatan seperti itu tidak lain menakutkan. Yang mulia, ini adalah informasi terperinci. Ini termasuk adegan yang diambil dari setiap planet setelah membalikkan aliran waktu, kata Yuyun sambil melewati token kristal. Setelah meraih token kristal, Sue Ying dengan cepat menemukan bahwa, selain adegan rekaman yang diambil setelah membalikkan waktu di banyak planet, Intel juga berisi catatan kuantitatif tentang penanganan energi iman. Bagaimana tidak bermoral? Dia benar-benar berani memberikan tidak lebih dari 30% dari total energi iman yang dia kumpulkan. Sue Ying dalam hati tercengang. Ying berbisa ini melampaui tingkat keberanian normal apapun. Mari kita lihat bagaimana kamu berencana untuk melarikan diri kali ini, kemudian, pikir Sue Ying. Dia segera berdiri dan meninggalkan kuil temporal. Yuyun secara alami pertama kali melihatnya keluar dan kemudian melihatnya melewati kejauhan sambil menghela nafas ke dalam. Dari apa yang aku dengar, Yang Mulia Dongbo berasal dari dunia material. Pulau temporal aku seharusnya memiliki informasi yang sangat terperinci tentang siapapun yang lahir di dunia material, jadi akan lebih masuk akal jika bakat hebat seperti itu ditemukan oleh kuil temporal. Tapi, pada akhirnya, dia masih mendarat di tangan Istana Dewa Pertumpahan Darah. Kasihan sekali. Apa Yuyun tidak tahu adalah bahwa bahkan Tuan Pulau Temporal sendiri, keberadaan tertinggi dalam organisasi, telah memperhatikan Sue Ying. Itu kembali ketika Sue Ying baru saja diterima sebagai murid pribadi. Dewa Pulau Temporal cukup terkejut mendengarnya.
Seseorang yang bisa menjadi Dewa Dunia tahap 2 dalam waktu hanya 5.000 tahun telah diambil sebagai murid pribadi oleh Kaisar Dewa Pertumpahan Darah. Dia segera melanjutkan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang situasinya, dan hanya pada titik itulah roh harta kuil temporal akhirnya melaporkan peristiwa masa lalu kepadanya. Sue Ying telah melalui 3 pertemuan dengan kuil temporal. Yang pertama adalah dalam bentuk undangan yang diberikan kuil temporal kepada Sue Ying. Dia menolak karena dia tidak mau menerima pembatasan. Pertemuan kedua adalah undangan lain, dan itu yang Sue Ying rencanakan semula untuk menerimanya. Namun, setelah mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan misi apa yang dia ambil setelah bergabung, dia mulai khawatir bahwa dunia klan Xia akan diserang saat dia sedang dalam misi, mencegahnya dari memberikan bantuan. Karena itu, ia memutuskan untuk menolak undangan ini juga. Pertemuan ketiga dan terakhir kembali ketika Sue Ying mengambil inisiatif untuk meminta bergabung dengan mereka. Dia memiliki satu motif untuk melakukan itu, dan itu adalah untuk menyelamatkan istrinya, yang jiwanya akan hancur berantakan. Sayangnya, harta yang diperlukan untuk rekonstruksi jiwa seseorang terlalu berharga, dan kuil temporal menetapkan bahwa Sue Ying tidak memiliki nilai yang setara, yang membuat mereka menolaknya. Aku benar-benar melewatkan peluang bagus untuk mendapatkan orang yang berbakat. Siapa tahu, dia bahkan mungkin tidak berhasil menjadi eksistensi yang kuat di masa depan. Setelah memahami situasinya, Tuan Pulau Temporal hanya menghela nafas dan kemudian kembali untuk menyempurnakan senjatanya. Sue Ying mengirim bawahannya untuk menyampaikan informasi yang dia kumpulkan kembali ke Bloodset God Palace, melalui jajaran pengiriman Spacetime. Laporan itu mencapai Istana Dewa Pertumpahan Darah pada hari yang sama ia mengirimnya. Tak lama, para pejabat di Istana Dewa Pertumpahan Darah menerima laporan secara langsung. Sebagai pejabat yang berlokasi di markas Istana Dewa Pertumpahan Darah itu sendiri, jaringan intelijen mereka cepat dan terkini. Baru saja sebelumnya, mereka telah membahas masalah tentang Sue Ying yang secara pribadi menekan Venomous Ying dan Dong Xiao, keduanya tahap ketiga Dewa Dunia. Beberapa saat telah berlalu sejak kita berbicara tentang Yang Mulia, namun, dalam sekejap mata, dia sudah mengirimkan bukti yang diperlukan. Yang Mulia, memang, sangat tangguh. Dia membeli bukti ini langsung dari kuil temporal. Aku yakin mereka meminta harga selangit untuk menyelidiki setiap planet dengan tanda-tanda kehidupan di seluruh bintang, bukan? Petik 2. Harganya banyak sekali. Yang Mulia bahkan mengatakan sebelumnya bahwa semua juta dewa yang bertanggung jawab untuk pengumpulan energi iman dihilangkan. Bagaimanapun, White yang Starfield yang diperintah oleh Nest of Myriad Devils menyerahkan tidak lebih dari 30% dari apa yang seharusnya mereka kirim sebagai upeti terbaru. Tidak ada cara untuk menyangkal klaim ini. Aku merasa bahwa kita harus mengirimkan perintah agar Dewa Dunia berbisa Ying ditangkap untuk diinterogasi, sehingga kita dapat menentukan apakah dia benar-benar membunuh jutaan dewa itu dan juga mencari tahu alasan apa yang bisa dia miliki untuk membantai orang yang bertanggung jawab mengumpulkan kepercayaan energi. Kasus yang berkaitan dengan pembantaian jutaan dewa itu tidak dapat melanjutkan lebih jauh karena kurangnya bukti. Namun, masalah mengenai pengumpulan energi iman di White yang Starfield jelas tidak dapat disangkal dan terbukti. Dengan kuil temporal telah mengalami penyelidikan penuh melalui pembalikan aliran waktu, tidak masalah seberapa besar Ying berbisa, tidak ada cara baginya untuk mengaburkan kontinum ruang waktu di setiap planet. Bahkan dia tidak memiliki lebih dari 2 harta seperti itu pada dirinya. Aku setuju. Memang, mari kita tangkap dia dan bawa dia kembali untuk diinterogasi. Sementara dia mencuri sejumlah besar energi iman selama 10.000 tahun terakhir tidak diragukan lagi merupakan kejahatan, itu saja tidak akan mengarah pada hukuman yang sangat berat. Tapi setelah dia ditangkap dan diinterogasi, Istana Dewa Pertumpahan Darah akan menemukan bahwa hal yang sama telah terjadi di semua 32 dari bintang-bintang di bawah kendalinya, dan dia telah melakukannya selama periode waktu yang lama. Ditambah lagi, tuntutan pidana untuknya akan sangat berat. Ini adalah alasan utama dia tidak mau menerima penangkapan oleh Sue Ying. Tangkap dia. Istana Pertumpahan Darah sangat efisien. Sebuah tim dari Legiun kelas 1 segera dikirim ke Gunung Awan Surgawi Monarch Wu Chen. Mudah untuk melihat seberapa tepat kecerdasan Istana Dewa Pertumpahan Darah itu.
Di suatu tempat di langit berbintang yang luas melayang pegunungan tertentu, itu tidak lain adalah Heavenly Cloud Mountain, kediaman Raja Wu Chen. Dewa dunia Ying yang berbisa saat ini berada di dalam ruang budidaya sebuah halaman, menatap cabang aneh yang direndam dalam cairan secara keseluruhan. Kadang-kadang, gelembung hijau bisa terlihat terbentuk di permukaannya. Ying berbisa sedang berkonsentrasi mengamati partikel-partikel kecil yang menembus gelembung menggunakan mata telanjangnya. Akhir-akhir ini, dia telah berubah menjadi lebih gila lagi dalam kultivasinya. Dao racun hexing juga merupakan hukum yang harus dipahami melalui myriad existences. Setelah avatarnya terbunuh oleh Sui Ying, dia mendapati dirinya sangat membutuhkan menerobos untuk menjadi dewa dunia tahap 4. Namun, akankah terobosan seperti itu mudah dicapai? Saat ini, tidak lebih dari satu tahap 4 dewa dunia dapat ditemukan di prefektur Laut Tenang. Hong. Pintu ke kamar kultivasinya hancur, dan sesosok segera bergegas masuk. Siapa yang berani? Dewa dunia yang berbisa Ying marah. Tidak ada yang akan terganggu di tengah sesi kultivasi dengan baik. Selain itu, ruang kultivasinya dibentengi dengan baik dan seharusnya tidak mudah dihancurkan. Orang yang menerjangnya masuk adalah orang yang ceroboh, aliran udara yang tajam masih samar-samar berputar melingkari sosoknya. Monark. Dewa dunia yang berbisa Ying tertegun. Pria itu meraih lengan Venomus Ying dan berteriak, Istana Dewa Darah telah mengirim pasukan kelas 1, dan itu sudah mencapai gunung. Mereka sedang dalam perjalanan untuk menangkap kamu saat kami berbicara. Kamu harus bergegas keluar dari sini. Petik 2. Legiun kelas 1, mendengar itu, Venomus Ying begitu ketakutan sehingga hatinya bergetar. Legiun kelas 1 biasanya dikirim untuk berurusan dengan keberadaan yang kuat. Setiap regu dari jajaran mereka dapat dengan mudah berurusan dengan dewa dunia tahap 4. Orang-orang seperti itu datang untuk menangkapnya. Venomus Ying langsung diatasi oleh perasaan teror yang mendalam. Hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Sui Ying seharusnya tidak memiliki bukti konklusif. Atas dasar apa Istana Dewa Pertumpahan Darah mengirim tim untuk menangkapnya? Terlepas dari keraguannya, dia tidak bisa repot-repot mempertimbangkan masalah ini lagi. Ayo pergi. Pria yang ceroboh itu meraih dewa dunia Ying berbisa sebelum merobek-robek kekosongan dan pergi. Pada saat yang sama, kapal terbang Starfield muncul dari terowongan ruang waktu di kekosongan tepat di luar Heavenly Cloud Mountain. Di atas kapal, di sana berdiri banyak sekali prajurit. Semuanya mengenakan baju besi yang berat, bahkan wajah mereka pun bertopeng. Semua prajurit mengenakan seragam dengan warna zamrud yang sama, lengkap dengan untaian cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya berkedip di permukaan peralatan mereka. Setiap satu dari ribuan tentara plus yang membentuk pasukan adalah dewa dunia. Legiun kelas 1 adalah legiun peringkat tertinggi yang dimiliki oleh Istana Pertumpahan Darah, dan mereka semua dibentuk oleh Yang Mulia melalui upaya luar biasa. Terutama karena teknik rahasia dan baju zirah mereka yang kompleks, kekuatan tempur mereka begitu mengerikan. Dengan 10 skuadron yang bekerja sama, pasukan bahkan bisa berurusan dengan keberadaan yang kuat. Hong lama sekali gelombang. Kelompok itu terbang dari kapal terbang Starfield di bawah pimpinan komandan mereka. Di bawah kekuatan petir hijau di sekitar mereka, bahkan kekosongan di sekitarnya mulai runtuh. Ini adalah Heavenly Cloud Mountain aku. Sebuah suara sedingin es terdengar. Pria ceroboh berjalan keluar untuk berdiri di udara tepat di depan Heavenly Cloud Mountain, menghalangi jalur skuadron. Kelopak mata pria itu terkulai, dan dia tampaknya tersenyum tetapi juga tidak. Dia mengirim pandangan dingin ke skuadron dan berkata, apa ini? Sejak kapan legiun dari Bloodset God Palace berani menerobos masuk ke Heavenly Cloud Mountain aku? Apakah aku pernah melanggar aturan atau peraturan? Petik 2. Komandan, yang wajahnya juga ditutupi oleh topeng, dengan dingin menjawab, Raja, kami telah diperintahkan untuk menangkap Dewa Dunia Ying yang berbisa. Kami harus meminta kamu untuk berhenti menghalangi jalan kami. Petik 2. Kamu datang ke sini, ke rumah aku, dan kamu mengatakan kepada aku untuk tidak menghalangi jalan kamu? Petik 2. Pria ceroboh mengeluarkan raungan biadab. Hong gelombang. Api valet yang mengerikan mengelilingi tubuhnya, dan bahkan kulitnya tampak memancarkan sinar ungu. Ruang yang mengelilinginya terbakar sampai suatu titik partikel berubah menjadi ketiadaan tak lama kemudian.
Suhu yang mengerikan mulai menyebar ke segala arah. Mata pria ceroboh itu berkobar ketika dia menatap ribuan dewa dunia di depannya. Pasukan kelas 1 sangat terkenal, dan satu skuadron saja bisa membuat takut kebanyakan orang. Namun, Raja Wu Chen adalah penguasa suatu wilayah. Raja, komandan itu menunjukkan sedikit keraguan. Jika perintahnya adalah berurusan dengan Raja Wu Chen, timnya akan sudah lama bertindak. Tetapi tugasnya hanyalah untuk menangkap Dewa Dunia Ying yang berbisa. Wilayahku bukan tempat bagimu untuk bertindak sesuai keinginanmu. Pria ceroboh itu melepaskan kekuatannya yang besar yang bahkan melampaui matahari itu sendiri. Secara alami, ini karena matahari terlalu jauh. Setiap bagian tubuhnya, baik itu matanya, kulitnya atau alisnya, semuanya berwarna ungu menyala. Pindah secara terpisah. Semua orang harus mencoba dan menangkap Venomous Ying. Merasa bahwa dia tidak bisa lagi menunda, komandan segera mengirimkan perintahnya. Iya nih. Sou. Para prajurit mulai membubarkan diri, bergegas ke Heavenly Cloud Mountain dari segala arah. Sementara itu, komandannya sendiri malah dibebankan ke orang yang ceroboh. Meskipun dia hanya Dewa Dunia tahap 3, badan dewa telah mengalami rekonstruksi, dan ketika menggunakan armornya dalam konser dengan Arai yang menggabungkan kekuatan dari 1000 bawahan, dia dengan mudah dapat menampilkan kekuatan tempur dari dunia tahap 4 dewa. Dunia pedang kecil, saat melihat begitu banyak tentara bergegas menuju Heavenly Cloud Mountain-nya, pria yang ceroboh itu mengerutkan kening sebelum mengirimkan pemikiran. Sua. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang keluar dari Heavenly Cloud Mountain. Mereka begitu padat sehingga mereka tampak menutupi seluruh dunia dan menjadi suatu sistem di dalam dan dari dirinya sendiri. Lampu pedang benar-benar menyelimuti prajurit yang masuk, kekuatannya memecah, mengeringkan, menarik dan memaksa para prajurit kembali. Tidak dapat menghindari serangan itu, para prajurit sendiri semuanya tertusuk oleh lampu pedang, jatuh mundur di bawah pemboman. Meski begitu, kekuatan pertahanan setiap prajurit dari Legiun pertama sangat tirani. Dengan 10 skuadron bekerja bersama, bahkan keberadaan yang kuat akan menemukan diri mereka tidak dapat membunuh bahkan satu prajurit. Serangan seperti ini, tersebar di daerah yang begitu luas, praktis tidak dapat membahayakan para prajurit. Monarch Wu Chen, kamu berlebihan. Komandan itu dengan marah mulai melancarkan serangannya. Tetapi sebagai tanggapan, pria ceroboh itu malah berbalik dan pergi. Mengambil satu langkah, dia merobek kekosongan dan menghilang saat suaranya bergema melalui kekosongan. Setelah melihatmu, kamu berani menerobos ke gunung langit surgawiku, aku harus memberimu pelajaran. Adapun Venomous Ying, memang, dia sudah lewat di sini, tapi kalian sudah terlambat. Pada saat kamu tiba, dia sudah lama hilang. Petik 2. Setelah mendengar ini, skuadron yang dikirim oleh Bloodset God Palace segera turun ke Heavenly Cloud Mountain untuk memulai pencarian mereka, tetapi itu tidak berhasil. Mereka hanya bisa pulang ke rumah dan melaporkan tanpa daya tentang apa yang baru saja terjadi. Di dalam gunung, di suatu tempat di Heavenly Cloud Mountain. Cici gelombang ada sebuah danau besar, di tengahnya melayang bunga merah dengan penampilan yang bersemangat namun aneh dengan wajah yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Pria yang ceroboh itu berdiri di tepi danau, mengamati bunga itu dari dekat sambil mengangguk ringan. Sepotong sisa dari rekaman racun Myriad, ini memang luar biasa, sebenarnya memungkinkan bunga alam apung ini untuk tumbuh. Bunga alam terapung berisi hukum dunia, dunia yang terisolasi terbentuk di dalamnya, yang merumuskan transformasi hukum selama pertumbuhannya. Aku berharap bahwa sambil menonton transformasi ini, aku akan dapat benar-benar meningkatkan pemahaman aku dan mengambil langkah terakhir itu. Dia tetap berada di dalam tubuh gunung selama ini. Tepat sebelumnya, saat dia pergi berperang, sebenarnya avatarnya yang memenuhi pasukan Legiun, dan itu juga avatarnya yang membawa Venomous Ying keluar. Dia telah membawanya ke seorang teman lamanya, dia menemukan bahwa, dengan cara ini, dia dapat dikatakan telah menepati janjinya. Bunga melayang alam dikombinasikan dengan sisa dari Myriad Poison Record, buku catatan kuno tentang dunia pedang, atau badan dunia penjara Inferno. Jika aku berhasil dalam salah satu dari 3 jalur ini, aku akan dapat untuk melampaui kekekalan. Mata pria ceroboh itu dipenuhi dengan harapan yang menyala-nyala. Namun,
Hal yang sama dapat dikatakan tentang mayoritas dewa dunia tahap 4, karena mereka semua berusaha untuk melampaui keabadian dengan cara mereka sendiri. Sayangnya, itu benar-benar sulit. Luar biasa, hampir mustahil. Sui Ying baru saja kembali dari kuil temporal, bahkan belum sepenuhnya menyelidiki harta karun penyimpanan yang ditinggalkan Venomus Ying setelah membunuh kematiannya ketika ia bertemu dengan kakaknya, penguasa kota Pasir Putih. Secara alami, dia harus menyambutnya. Keduanya mengobrol santai selama sekitar setengah jam ketika beberapa berita akhirnya tiba. Oh, Sui Ying menerima beberapa informasi dari saudara dan saudari sepelatihannya di Istana Dewa Berdarah. Dewa Dunia Ying yang beracun menolak untuk dibawa kembali. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.